Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Atul Amar Safira dari YIN Metro Lampung. Gimana kabarnya teman-teman semua yang ada di rumah? Semoga kita semua sehat ya. Nah, jadi saya di sini akan menjelaskan tentang biaya sehari-hari, biaya peluang, dan kurva kemungkinan produksi untuk memenuhi tugas mata kuliah Perekonomian dan Kemakmuran Nasional yang diampu oleh Ibu Welfarina Hammer MPD. Nah, teman-teman yang ada di rumah semuanya jangan lupa disimak ya. Langsung aja saya akan menjelaskan apa itu biaya sehari-hari. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak apa itu biaya sehari-hari? Gak ada yang tahu? Baiklah, saya akan jelaskan ya. Nah, jadi biaya sehari-hari adalah biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang vital. Bahkan dalam keadaan perekonomian sulit sekalipun, manusia akan tetap berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya meski harus mengorbankan kebutuhan yang lainnya. Nah, ciri khas biaya sehari-hari itu ada 3. Yang pertama merupakan prioritas utama, yang kedua harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa ditunda, dan yang ketiga bila perlu mengorbankan kebutuhan yang lainnya. Jadi, langsung aja kita masuk ke contoh biaya sehari-hari. Ada seorang ibu rumah tangga bernama Tuti. Tuti menerima uang dari suaminya setiap bulannya itu senilai Rp1.200.000 yang harus dibelanjakan kebutuhan sehari-hari yang terdiri dari suami dan 1 orang anak. Lalu bagaimana model perhitungannya? Jadi seperti yang sudah kita ketahui, biaya sehari-hari yang ditanggung oleh Tuti yaitu Rp1.200.000 untuk 1 bulan. Lalu ia gunakan untuk makan Rp650.000, rekening listrik dan air Rp100.000, biaya sekolah anak Rp150.000, transportasi Rp100.000, dan lain-lain Rp200.000. Jadi sebagaimana yang sudah kita ketahui, maka sumber daya yang ada sangatlah terbatas sehingga manusia dipaksa untuk membuat pilihan dalam hidupnya. Nah, itu tadi penjelasan tentang biaya sehari-hari. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua ya, yaitu tentang biaya peluang. Nah, apa sih biaya peluang itu? Menurut N. Gregor Rumankiw, biaya peluang merupakan biaya yang wajib Anda korbankan agar dapat mengorbankan sesuatu. Jadi, biaya peluang merupakan biaya yang muncul akibat dari memilih peluang terbaik dari beberapa alternatif yang tersedia. Jadi, bisa dibilang kalau biaya peluang yaitu merupakan sebagai biaya yang harus dikorbankan atau biaya yang kita korbankan untuk memilih pilihan yang terbaik. Biaya peluang muncul dilatar belakangi oleh kebutuhan. Nah, dari kebutuhan manusia yang banyak, maka kita sebagai manusia harus dapat memilih atau menentukan mana yang lebih kita prioritaskan. Nah, jadi dari pilihan tersebutlah maka muncullah biaya peluang. Berikut adalah contoh dari biaya peluang. Nah, itu tadi contoh dari biaya peluang. Jadi intinya dalam pengambilan keputusan, biaya peluang tergantung pada
kondisi dan tujuan dari individu yang bersangkutan. Sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu tentang kurva kemungkinan produksi. Kurva batas kemungkinan produksi tidak hanya menggambarkan kapabilitas produksi yang terbatas dan masalah kelangkaan. Namun, kurva batas kemungkinan produksi juga mencerminkan konsep biaya kesempatan atau opportunity cost. Sebagai ilustrasi pengalokasian tersebut dicontohkan oleh suatu perekonomian yang menggunakan seluruh sumber daya untuk memproduksi makanan dan memproduksi pakaian. Contoh di atas merupakan dua kemungkinan yang ekstrim. Di antara kedua kemungkinan tersebut, masih terdapat banyak kemungkinan lain. Asumsi atau pemisalan yang digunakan adalah, yang pertama, sumber daya menghasilkan dua macam produk. Dalam hal ini, dicontohkan makanan dan pakaian. Yang kedua, menggunakan teknologi yang berlaku. Dan yang ketiga, seluruh sumber daya digunakan secara penuh. Dalam memilih apa saja yang diproduksi, para pembuat keputusan memiliki pilihan untuk memproduksi. Ketika sebuah perekonomian terletak pada batas kemungkinan produksi pada titik A, semua sumber daya dipergunakan untuk menghasilkan makanan sebanyak 15.000 unit, sedangkan pakaian sama sekali tidak diproduksi. Begitu pula sebaliknya, jika mengambil pilihan F, semua sumber daya dipergunakan seluruhnya untuk memproduksi pakaian sebanyak 5.000 unit, sedangkan makanan sama sekali tidak diproduksi. Pilihan A dan F disebut sebagai pilihan ekstrim. Itu artinya pilihan yang sangat kecil kemungkinannya untuk terjadi. Sebab tidak mungkin orang hanya membutuhkan makanan saja atau pakaian saja. Pilihan B, C, D, dan E adalah kombinasi di antara A dan F yang rasional. Untuk bergerak dari alternatif D yang berjumlah 9.000 makanan dan 3.000 pakaian, ke alternatif C yang berjumlah 12.000 makanan dan 2.000 pakaian, biaya oportunitas tambahan yang dibutuhkan sebanyak 3.000 unit makanan adalah berkurangnya 1.000 unit pakaian. Batas kemungkinan produksi atau yang dapat disebut sebagai kurva transformasi, karena memperhatikan bagaimana suatu barang tertentu dapat dialihkan pada barang lain dengan memindahkan sumber daya dari produksi barang tersebut ke produksi barang lain. Titik G yang berada di luar batas tidak mungkin bisa dicapai, sedangkan setiap titik di dalam garis batas, seperti titik H, memperhatikan sumber daya yang tidak dimanfaatkan sepenuhnya dengan cara yang terbaik. Jika perekonomian memproduksi kedua barang tersebut pada sepanjang garis batas kemungkinan produksi, dapat dikatakan bahwa perekonomian berjalan secara efisien. Efisien diartikan sebagai penggunaan sumber daya ekonomi secara efektif untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Efisiensi produksi terjadi jika produksi barang tertentu tidak dapat ditingkatkan lagi tanpa mengurangi produksi barang lain, yaitu selama perekonomian masih berada pada garis batas kemungkinan produksi. Nah, pada akhirnya dapat disimpulkan bahwasanya batas kemungkinan produksi itu mengungkapkan 3 konsep, yaitu yang pertama keterbatasan, yang kedua pilihan, dan yang ketiga adalah biaya kesempatan. Jadi, kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan yaitu biaya sehari-hari adalah biaya yang dikeluarkan secara rutin untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang vital. Biaya peluang adalah biaya yang muncul akibat dari memilih sebuah peluang terbaik dari beberapa peluang alternatif yang tersedia. Atau biaya peluang adalah biaya yang harus dikorbankan. Kurva batas kemungkinan produksi disebut juga sebagai kurva transformasi, karena memperhatikan bagaimana suatu jenis barang tertentu dapat dialihkan pada barang lain, dengan memindahkan sumber daya dari produksi barang tersebut ke produksi barang lain. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan mengenai biaya sehari-hari, biaya peluang, dan kurva kemungkinan produksi. Bagaimana teman-teman di rumah dapat dipahami ya? Baiklah, jangan lupa belajar di rumah, tetap jaga kesehatan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.